Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Renungan Bina Iman pada hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, karena Tuhan telah menolong kami dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk membimbing kami, menolong kami memahami firman-Mu, sehingga kami siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Renungan Bina Iman pada hari ini mengambil tema rendahkan hati di hadapan Tuhan. Nas diambil dari Yehezkiel 31 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari Ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudera raya berkabung karena Dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena Dia, aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan kayu lesu. Mendengar deru kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan Dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur, dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang mengisap banyak air. Mereka juga turun bersama Dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama-sama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Fir'aun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesuksesan itu terkadang membuat kita itu lupa diri. Kita membanggakan diri, kita mulai kehidupan dari nol, sekarang memiliki jabatan, kekayaan, dan semuanya ada. Semua orang bahkan memuji kita. Semua orang mengelulukan kita betapa dia orang hebat. Dari dulunya tidak apa-apa, sekarang menjadi orang yang berpengaruh, memiliki segalanya. Itu karena saya. Kesombongan semacam inilah yang justru akan menghancurkan seseorang. Karena dengan kesombongan, dengan keangkuhan itu, dia akan menggampangkan semuanya, saudara. Dan akhirnya melupakan peran Allah. Dirinya lah yang berperan, Allah tidak ada apa-apanya. Hal itulah yang membuat dia angkuh. Dan firman pada pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana keangkuhan dan kesombongan itu pada akhirnya akan membawa kebinasaan. Tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Tuhan. Melalui perikop yang kita baca tadi, Tuhan berusaha untuk menegur Firaun. Melalui nubuatan Nabi Yehezkiel yang berada dalam pembuangan, Tuhan menubuatkan bahwa Firaun, Raja Mesir itu dan para pengikutnya pada akhirnya akan binasa. Mereka tidak bisa angkuh, tidak bisa sombong lagi, karena mereka akan memasuki dunia orang mati. Saudara, kalau kita baca sebelum dari ayat 15 ini, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menggambarkan kerajaan Mesir. Fir'aun itu ibarat sebuah pohon aras Libanon. Pohon aras yang tinggi dengan penuh cabang, yang rimbun, tingginya sampai langit. Bahkan sungai-sungai mendukungnya dan sungai-sungai menjadi lebar karena pohon ini memang pohon yang luar biasa besar, membuat air begitu banyak, melimpah. Bukan hanya itu, di cabang-cabang, di ranting-rantingnya banyak binatang udara yang hidup di sana. Burung-burung bersarang di dalam dahan dan cabang pohon aras Libanon ini. Semuanya menggembirakan, semuanya melihat bahwa pohon ini sungguh elok, sungguh hebat, karena begitu banyak binatang, begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang merasakan
positif atau merasakan keagungan dari pohon aras ini. Tetapi saudara, kesombongan, keangkuhan, dan akhirnya merendahkan Allah, itulah yang dilakukan oleh orang Mesir, oleh Firaun. Dan itulah yang terjadi dengan pohon aras Libanon tadi, yang ibaratnya dia Firaun dengan kesombongannya, akhirnya dia merendahkan Allah. Dalam ayat 15 tadi kita membaca bahwa pada hari ia turun ke dunia orang mati. Pada saat Firaun mati, maka Tuhan akan membuat samudera raya berkabung. Kematiannya membuat banyak orang pengikutnya berduka cita. Bahkan gunung-gunung berkabung. Kejatuhannya membuat semua bangsa-bangsa bergetar. Bagaimana mungkin kerajaan yang demikian besar? Bagaimana mungkin seorang Firaun yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, pengaruh yang begitu besar, pada akhirnya harus jatuh, bahkan mati. Dan dia diturunkan ke bumi yang paling bawah, tempat yang paling hina dalam kematian. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang beriman. Kita harus menyadari siapa Tuhan kita, siapa penyelamat kita, siapa yang membuat diri kita. Jangan sampai kita terlena, terjebak pada kesombongan dan keangkuhan. Sehingga pada saat kita sukses, merasakan berkat yang berlimpah, itu karena usaha saya akhirnya meninggalkan Tuhan. Semua itu pada akhirnya tidak akan berguna. Kita harus menyadari bahwa semua berkat dan kehidupan ini berasal dari Tuhan. Dan juga untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri, jangan sampai kita angkuh. Kesombongan dan keangkuhan itu tidak mengenal orang kaya atau orang miskin. Semua orang bisa menjadi angkuh dan menjadi sombong. Karena apa? Karena pengaruh, karena keakuannya, karena kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang tidak diperbolehkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena Kristuslah yang bertahta dalam kehidupan kita. Kristuslah yang telah menyelamatkan hidup kita, memberikan keselamatan. Karena itu Yesus itulah yang harus ditinggikan. Kita harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan kita. Tetaplah tunduk dan taat kepadanya. Karena dialah yang akan menjadikan kehidupan kita berarti. Oleh karena itu sebagai rasa syukur di hadapan Tuhan dalam kehidupan ini, maka tetaplah mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Sehingga dalam kehidupan ini kita akan terus rendah hati melayani orang lain. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada adalah memuliakan nama Tuhan dengan sikap sopan dan rendah hati. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini untuk terus berbuat baik, karena kasih Tuhan ada terus untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, melalui nubuatan Nabi Yehezkiel kepada Firaun ini Tuhan mengingatkan kami untuk tetap tunduk, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai kesombongan dan keangkuhan melingkupi hidup kami Tuhan. Kami mengakui Engkau sebagai Allah kami, karena itu ajar kami untuk terus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, mungkin kesuksesan yang terjadi itu karena Tuhan, dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Berkati agar hari ini kami boleh melaluinya dengan baik karena pertolongan Allah sendiri. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.